Hai Buluk Lovers. Kali ini Mince mau mengupas ringkasan cerita film James Bond Casino Royale. Film yang rilis pada tanggal 14 November 2006 ini disutradarai Malcolm Campbell dan diperankan oleh pemeran Bond yang keenam, yaitu Daniel Craig. Film di James Bond Casino Royale ini menceritakan tentang misi terbaru Bond yang harus mengawasi seorang teroris bernama Molaka. Bond pun lalu diterbangkan ke Madagaskar agar dapat melakukan tugasnya. Namun sayang, banyak hal terjadi yang tidak berjalan sesuai rencana. Bond pun akhirnya memutuskan melakukan investigasi dan mencari teroris tersebut dengan caranya sendiri. Berbagai kejadian seru dan sangat menegangkan pun terjadi. Namun sebelum Mince lanjut ceritanya, kalian klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Karena menekan tombol itu gretong, alias gratis. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Cerita dimulai dari James yang belum menjadi agen belum menangkap basah seorang petinggi M16 yang sudah menjual rahasia negara mereka kepada pihak musuh. Setelah sedikit basa-basi, James dengan dinginnya lalu menembak targetnya itu. Cerita pun beralih ke Uganda, di mana seorang pemimpin pemberontak bernama Isaac lagi mengadakan pertemuan dengan Mr. White yang merupakan perwakilan suatu organisasi kriminal. Dalam pertemuan itu Mr. White mempertemukan Isaac dengan Le Chiffre, atau kita panggil Chip, seorang bankir yang bertugas menyimpan uang para kriminal di organisasi mereka. Isaac pun menyerahkan uang miliknya kepada Chip untuk disimpan. Namun Chip malah menelepon seseorang dan menggunakan uang itu untuk bermain saham. James yang kini sudah menjadi agen WHO, ternyata sudah berada di Madagaskar dan sedang memata-matai seorang laki-laki bernama Molaka, yang merupakan seorang pembuat bom. Di saat yang sama Molaka tiba-tiba mendapat SMS yang bertuliskan elipsis. Molaka pun lalu pergi dan nggak sengaja melihat anak buahnya James. Molaka pun jadi cemas dan langsung kabur. James tentu saja kaget dan langsung mengejarnya. James hampir berhasil menangkapnya. Molaka tentu saja tidak mau menyerah dan langsung memberikan perlawanan. Perkelahian sengit pun terjadi. Molaka pun akhirnya lari lagi dan pergi ke kantor kedutaan besar negara lain. Namun James terus mengejar dan tanpa basi-basi lalu menghajar duta besar negara itu dan langsung menangkap dan membawa pergi Molaka. Alhasil James dihadang sama tentara yang menjaga kantor kedutaan. Baku tembak pun terjadi. James terpaksa membunuh Molaka dan kemudian kabur dengan cara menembak tumpukan tabung gas yang ada di sana hingga membuat kantor kedutaan meledak. James kabur tidak dengan tangan kosong. James membawa tas Molaka yang isinya ternyata bom dan sebuah HP dengan tulisan elipsis di layarnya. James pun kembali ke Inggris dan langsung melacak pengirim SMS ke HP Molaka. Pengirim SMS ternyata berasal dari negara Bahama, tepatnya dari sebuah tempat bernama Ocean Club. Tak lama M masuk. M yang ternyata petinggi M16 kaget melihat James menyelinap masuk ke dalam rumahnya dan menggunakan laptopnya. M pun lalu omelin James yang telah membuat kekacauan di Madagaskar. Namun James tidak menghiraukannya dan malah bilang yang dilakukannya sudah benar. James pun lalu meninggalkan M. James pergi ke Bahamas dan menginap di sebuah hotel yang bernama Ocean Club. James diam-diam lalu mulai melakukan penyelidikan, memeriksa CCTV hotel Ocean Club. Hingga akhirnya menemukan seorang laki-laki misterius yang tiba di hotel pada waktu yang sama saat SMS diterima Molaka. James pun lalu menemui resepsionis dan tanya soal laki-laki yang dilihatnya di CCTV. Resepsionis pun bilang jika laki-laki itu bernama Alec yang ternyata mempunyai hubungan dengan Chip. Usut punya usut, Chip ternyata orang yang lagi dicari sama M16, terkait kasusnya yang menyimpan uang para teroris. Besoknya James yang harus menyelesaikan misinya lalu berusaha mendekati Alec dengan cara bermain poker dengannya. Setelah permainan poker berakhir,
Alec pergi ke sebuah kapal, menemui Chip yang sudah menunggunya di sana. Di sini akhirnya diketahui jika Eplisis ternyata sebuah rencana rahasia dari Chip. Dan karena Molaka sudah mati terbunuh, Chip lalu menyuruh Molaka mencari orang baru untuk menggantikan Molaka. Di tempat lainnya James berusaha mendekati Sola. Dan tanpa buang banyak waktu, James lalu mengajak Sola ke kamarnya dan langsung mengajaknya bercocok tanam. Namun tiba-tiba HP-nya Sola bunyi. Sola pun lalu menerima panggilan yang ternyata dari Alec yang memberitahu jika dia akan pergi ke Miami malam itu juga. James yang mendengar percakapan jadi kaget. Saat itu juga James lalu pergi meninggalkan Sola dan mau mengejar Alec ke Miami. Sesampainya di Miami, Alec pergi ke sebuah pameran, menitipkan tas yang dibawanya dan kemudian menyimpan nomor penitipannya di atas koin pokernya. James pun lalu mau mengambilnya. Namun Alec tiba-tiba muncul di belakang. James sambil diam-diam menodongkan pisau, namun James tidak tinggal diam. Di tengah keramaian itu, James malah balik menyerang dan menusuk Alec hingga tewas. James pun mau mengambil nomor penitipan Alec. Namun sudah nggak ada. James jadi heran dan langsung mencari orang yang mengambilnya. Tak lama James melihat orang suruhan Alec yang bernama Carlos. James pun mengikutinya menuju bandara. Mengetahui dirinya diikuti, Carlos pun lalu mengganti bajunya dengan baju petugas keamanan bandara yang ada di dalam tasnya dan masuk ke dalam ruangan khusus. Melihat Carlos sudah berganti pakaian, James pun mengejarnya. Namun pintu yang dimasukin Carlos dikunci dengan kode hingga membuat James nggak bisa masuk. Namun saat itu James tidak sengaja mengetahui jika elipsis adalah kode untuk membuka pintu. James pun lalu membukanya dan kembali mengejar Carlos. Namun Carlos langsung menghidupkan air pemadam kebakaran untuk membuat kekacauan, mengambil senjata dan kemudian keluar, mendatangi mobil tangki bahan bakar pesawat. Carlos lalu membunuh sopirnya dan memasangkan bom kecil di mobil itu. Tujuan Carlos ternyata mau meledakkan sebuah pesawat baru milik perusahaan Kevlin. Mengetahui semua itu, James tentu saja tidak tinggal diam dan langsung mengejar mobil tangki tersebut. James akhirnya berhasil masuk ke dalam mobil dan perkelahian seru pun terjadi di dalam mobil. Saat perkelahian itu James tidak sengaja menemukan bom yang dipasang Carlos. James pun karuan jadi cemas. Sementara Carlos lalu melompat keluar dari mobil. James lalu berusaha menghentikan mobil tangki yang akan menabrak pesawat. Usaha James berhasil. Namun petugas bandara langsung mengepung dan menodongkan senjatanya. James pun hanya bisa pasrah. Carlos yang melihat semua itu jadi senang dan memutuskan untuk meledakkan bomnya. Namun bom kecil itu ternyata sudah mengait di celananya dan membuat Carlos langsung meledak. Besoknya Sola ditemukan sudah mati terbunuh. Menurut hasil penyelidikan yang dilakukan oleh M16, mereka akhirnya mengetahui dalang semua kejadian itu adalah Chip. Chip melakukan semua itu agar harga saham milik perusahaan Kevlin turun. Sehingga Chip bisa mendapatkan keuntungan besar dari turunnya harga saham. Namun karena rencananya gagal, Chip mengalami kerugian sehingga ia kehilangan uang kliennya. Chip pun jadi geram dan langsung mengadakan permainan poker dengan tawaran 15 miliar per orang. M lalu memerintahkan James ikut permainan poker dengan tujuan agar Chip dapat dengan mudah ditangkap M16. Cerita pun lalu berlanjut ke James yang melakukan perjalanan kereta dan ketemu dengan seorang wanita cantik bernama Vosper yang merupakan perwakilan Kementerian Keuangan Inggris. Vosper ini adalah orang yang akan memberikan dan menjaga uang 15 miliar dolar sebagai modal James untuk ikut permainan poker. Namun entah kenapa mereka selalu cekcok dan saling menyindir satu sama lain. Singkat cerita James dan Vosper sampai di Montenegro, tempat permainan poker akan diadakan.
Di tempat ini mereka pun menyamar sebagai pasangan suami istri. Setelah check-in mereka pun lalu ketemu dengan Mathis, seorang matchmaker 16 yang nantinya akan membantu James dan Fast menjalankan misinya. Malamnya semua peserta pun dikumpulkan di sebuah ruangan dan diwajibkan memasukkan kata sandi kepada pihak bank yang memegang uang taruhan. Permainan poker pun dimulai. James dengan gayanya yang cool main poker sambil memperhatikan gerak-gerik chip. James pun sengaja mengalah dengan tujuan untuk menebak bagus atau tidaknya kartu yang dimiliki chip. Saat permainan pertama selesai, James secara diam-diam memasukkan alat pelacak ke barang chip dan mengikuti chip ke kamarnya. Di saat yang sama Ishak dan pasukannya datang ke kamarnya Chip yang marah karena uangnya habis digunakan Chip. Chip pun lalu berjanji akan mengembalikan uang setelah memenangkan perjudian. James dan Vesper sampai depan kamar Chip dan mendengar suara keributan. Mereka pun lalu pura-pura lagi berciuman. Namun salah satu anak buah Ishak melihat alat komunikasi di telinga James. Anak buah Ishak pun lalu menembak James. Untungnya, James berhasil menghindar. Pertarungan pun terjadi. James sempat terdesak. Namun Vesper datang menolongnya. James pun lalu membunuh Ishak. Vesper yang baru lihat pembunuhan jadi syok dan ketakutan. Namun tak lama James datang dan langsung menenangkannya. Cerita berlanjut ke meja poker. James yang sejak awal sudah memperhatikan gerak-gerik Chip dengan pedenya mempertaruhkan semua uangnya. Namun, kartu Chip ternyata lebih bagus dari James. James pun jadi emosi, mengambil pisau dan mau membunuh Chip. Namun seorang peserta lainnya yang ternyata berasal dari CAIE diam-diam menghentikannya dan menawarkan kerjasama. Dia akan memberikan bantuan modal uang biar James bisa kembali bermain dengan syarat jika James menang maka CAIE lah yang akan menangkap Chip. James pun menerima tawaran. Permainan poker kembali dilakukan. Tanpa sepengetahuan James, Chip dengan bantuan pacarnya ternyata sudah menaruh racun di minuman James. James pun jadi kesakitan dan langsung menuju mobilnya. Dengan panduan dari M16, James pun lalu berusaha mengobati dirinya sendiri. Namun karena jantung James melemah, tim M16 pun lalu menyuruh James menekan alat kejut jantung. Apeknya salah satu kabelnya lepas. James pun langsung pingsan. Untungnya tak lama Vesper datang. Vesper lalu menyambungkan kabel dan menekan tombol kejut jantung. James pun siuman dan langsung kembali ke meja poker. Chip sempat kaget dan heran. Permainan poker terakhir pun dilakukan. 4 pemain terakhir yang tersisa lalu melakukan all-in. Termasuk Chip dan James. Kartu Chip ternyata berhasil mengalahkan 2 peserta lainnya. Chip pun jadi senang. Namun James lalu membuka kartunya yang ternyata lebih besar dan berhasil mengalahkan Chip. Sesuai janjinya, James lalu menyerahkan Chip untuk ditangkap sama CAIE. James pun lalu merayakan kemenangannya sama Vesper. Namun tiba-tiba Vesper mendapat SMS dari Mathis. Vesper pun lalu pergi. James curiga ada yang tidak beres. James pun diam-diam lalu mengikutinya. Benar saja. Vesper ternyata ada yang nyulik. James tentu kaget dan langsung mengejarnya. Namun saat James memacu mobilnya, James melihat Vesper tergeletak di jalan. James pun banting setir hingga membuatnya mengalami kecelakaan. Chip pun muncul dan di sini diketahui ternyata semua itu ulah Mathis yang berkhianat. James dan Vesper pun ditangkap dan dibawa ke tempat sepi.
James ditelanjangi dan diikat di sebuah kursi. Chip pun menyiksa James dan meminta James memberikan kode baknya. Namun James tidak mau memberikannya. James pun jadi kesal. Namun tak lama Mr. White datang dan tanpa basa-basi langsung menembak Chip, dan membiarkan James dan Vesper. Setelah James sadar, Wise pun ditangkap karena sudah melakukan pengkhianatan. James dan Vesper pun mulai memadu kasih. Saat lagi asik berduaan, pegawai bank yang memegang uang taruhan datang dengan tujuan mentransfer uang pemenang taruhan poker. Di sini akhirnya diketahui jika kodenya adalah nama Vesper. James dan Vesper pun lalu pergi berlibur dengan kapal mereka. Dalam perjalanannya mereka singgah di Venesia, Italia. Vesper lalu pergi mengambil uang untuk persediaan mereka. Tak lama setelah Vesper pergi, M telepon dan bilang jika Kementerian Keuangan Inggris belum menerima uang yang ia menangkan. James kaget, terlebih ketika mendapat informasi kalau Vesper menarik uangnya. James pun lalu menyusul Vesper yang ternyata memberikan uangnya kepada orang misterius. Apeknya James ketahuan. Baku tembak pun akhirnya terjadi. Vesper dibawa lari ke rumah kosong. James pun lalu mengejarnya dan terpaksa menembak pelampung yang menahan rumah itu. Rumah pun tenggelam. James lalu berusaha menghabisi orang-orang itu. Sementara Vesper yang terjebak di dalam lift memutuskan bunuh diri. Namun James tidak menyerah dan terus berusaha menyelamatkan Vesper. Setelah berhasil mengeluarkan Vesper, James lalu membawanya ke permukaan. Namun Vesper sudah kehilangan nyawanya. Sementara itu uang hasil menang poker sudah dibawa sama Mr. White. Beberapa hari kemudian James mendapat informasi dari M kalau Vesper ternyata memiliki kekasih yang ditahan sama organisasi kriminal yang dipimpin Mr. White. Mr. White ternyata memaksa Vesper mengambil uang itu agar kekasihnya bisa bebas. James pun jadi kesal atas pengkhianatan Vesper. Namun saat itu James melihat HP Vesper yang berisi SMS dari Mr. White lengkap dengan nomor teleponnya. James pun lalu melacak nomor telepon Mr. White. James yang emang sudah kesal lalu menembak kaki Mr. White dan cerita pun akhirnya tamat. Gimana guys? Seru kan ceritanya? Mince ingetin sekali lagi ya, jangan lupa komen serta klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita film seru lainnya. Daah.